Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Ukraina, dan lain-lain, dan salah satunya yaitu Jepang, itu mereka pasti udah buat repositori, teman-teman. Jadi repositori itu tempat pembuangan limbah nuklir yang nantinya limbah nuklir itu bentuknya padatan atau cairan, itu bakal dipadetin pada suatu containment namanya. Tenang aja, ikan-ikan di Indonesia masih aman. Ya, apalagi Bu Susi bilang harus makan ikan. Nah, Bu Susi bilang. Hai Sobat Kanal, welcome to another episode of Student Talk. Hari ini aku udah bareng sama teman-teman kita, dan spesialnya hari ini itu dari dua fakultas yang berbeda nih. Kalau di episode sebelumnya mungkin kita mendatangkan dari satu fakultas yang sama, Fakultas Kedokteran, Keperawatan FKKMK UGM ya. Hari ini kita mendatangkan dari dua fakultas yang berbeda. Jadi hari ini aku bersama dengan siapa nih? Kalau kamu dulu nih, Mas Ganteng samping aku. Oke, sebelumnya kenalin teman-teman semuanya. Namaku Fikri Abdulhaq, bisa dipanggil Fikri. Aku dari jurusan Teknik Nuklir, S1 Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Teknik. Halo semuanya. Oke, dari Teknik Nuklir ya. Oke. Kemudian banyak? Halo semuanya, kenalin, aku Hana, aku dari FKKMK, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Prodi Kedokteran, Angkatan 2020. Oke, hai Hana, berarti ini semuanya lagi semester 7 nih ya. Terus Sobat Kanal, kenapa sih kita mendatangkan mahasiswa, ya, students dari Fakultas, dari Teknik Nuklir dan juga dari Kedokteran? Kira-kira tuh bahas apa? Coba, komen dulu. Oke, pasti udah ketebak ya, menyangkut dengan isu-isu yang kita dengar akhir-akhir ini tentang limbah nuklir. Nah, jadi hari ini kita udah mendatangkan dua mahasiswa yang mungkin bersentuhan langsung ya, ada Teknik Nuklir dan juga Hana, yang kita nanti mau tahu nih kira-kira dari sisi kesehatannya seperti apa sih dampaknya. Jadi kita mau bahas kupas tentang apa sih tanggapan mahasiswa UGM tentang isu pembuangan limbah nuklir oleh Jepang ini ya, ke Pasifik ya. Nah, seperti yang kita tahu itu ya, banyak banget berita-berita beredar, itu ada lebih dari 1 juta metrik ton air radioaktif ya katanya, yang telah diolah PLTN itu dialirkan ke Laut Pasifik. Dan ada banyak pro kontra terkait hal itu nih. Khususnya ya banyak yang kayak bilang, itu merusak alam, merusak ekosistem, terus Cina juga heboh banget ya. Nggak boleh kalau emang Jepang bilang itu aman, ya udah kalian minum aja tuh airnya katanya gitu ya. Jadi banyak pro kontranya, dan kita mau tahu nih pandangan dari mahasiswa UGM seperti apa sih terkait isu tersebut. Tapi mungkin Sobat Kanal biar tahu juga ya di rumah, isunya itu sebenarnya itu air yang terkontaminasi itu dari apa sih, gimana sih awalnya sejarahnya itu? Oke. Sebenarnya untuk informasi lebih lanjutnya perihal mengenai itu bisa dicek teman-teman ya di web semuanya atau di informasi di internet. Untuk hal tersebut atau kejadian tersebut itu pertamanya ketika ada permasalahan mengenai reaktor nuklir. Jadi dulu teman-teman, kalau teman-teman FKKMK atau teman-teman yang lain mengetahui adanya kecelakaan Fukushima Daiichi, itu salah satu namanya reaktor di Jepang itu mengalami kerusakan dikarenakan ada bencana alam, yaitu bencana tsunami yang di Jepang itu yang dulu 2011. Nah, itu apa tuh informasinya kenceng banget itu perihal mengenai adanya tsunami. Nah, salah satu akibat dari tsunami itu yaitu adanya kerusakan reaktor. Jadi adanya pemadaman listrik karena reaktornya rusak karena tsunami. Nah, dikarenakan reaktornya rusak, itu di dalam reaktor itu ada bahan radioaktif namanya uranium gitu, yang mengalami kerusakan karena tsunami itu. Oleh karena itu radioaktifnya keluar. Nah, salah satu penanggulangannya itu harusnya adanya siraman atau pendingin untuk meredakan radioaktif itu suhunya. Oleh karena itu isu mengenai pembuangan limbah yaitu hasil dari pendinginan dari permasalahan reaktor itu pada 2011 gitu. Dan baru dibuatnya sekarang. Berarti itu sebenarnya udah lama banget ya. Udah lama banget itu isunya. Dan tangkinya penuh mungkin ya. Jadi tangkinya penuh. Kalau dari air pendinginnya itu tangkinya udah penuh. Oleh karena itu harus diolah, dan salah satu solusi terbaik dari hasil semua diskusi itu pembuangan limbah di laut. Gitu. Air laut. Berarti itu kan zat radioaktif ya yang airnya udah terkontaminasi sama zat radioaktif itu. Nah, kalau dari sisi kesehatannya nih Hana,
apa sih bahayanya sebenarnya itu kalau misalnya terkontaminasi ke airnya itu emang kenapa sih gitu? Oke, sebenarnya kan kalau dari berita-berita sama dari Jepangnya sendiri nih katanya dari si company ini kan sebenarnya emang udah mau disaring dulu ya sebelum dilepas gitu ya. Mungkin kalau untuk pengelolaan limbahnya nanti mungkin bisa dilanjutin lagi. Cuma kalau dari sisi kesehatannya ya walaupun mungkin udah disaring nih, cuma kan kita nggak bisa mengukur apa ya secara jelas case memang apakah memang udah kesaring semua apa belum gitu karena jadi mungkin yang sering disebut itu ada zat tritium sama karbon 14 gitu yang sering-sering disebut aman kok aman gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari sisi kesehatan sendiri sebenarnya zat tritium ini emang sebenarnya aman ya, dia maksudnya masih batas yang nggak membahayakan gitu. Tapi di sisi lain kalau misalkan si zat tritium ini emang dikonsumsi atau kita terpapar secara terus menerus dengan jangka waktu yang panjang, ini tuh bisa meningkatkan resiko kanker gitu di tubuh kita. Oke. Nah mungkin gimana sih kok bisa sih resiko kanker? Iya. Nah bingung nih. Gitu. Nah kenapa bisa? Jadi dia ini kan emang zat radionuklida gitu kan. Sebenarnya zat radionuklida ini dia memancarkan namanya radiasi beta gitu. Nah radiasi beta sendiri kalau misalkan tubuh kita kena radiasi beta ini tuh dia bisa kayak ibaratnya kayak ngotak-ngatik sel yang ada di tubuh kita, jadi bisa mutasi genetik gitu dan lain-lain. Nah kalau misalkan mutasi sel terjadi di tubuh kita, otomatis kan jadi mekanisme sel kita kan jadi nggak bagus kan, kayak apa nih gitu selnya tuh bingung. Kalau misalkan dia nggak seimbang, kayak sel di tubuh kita nggak seimbang, bisa ada risiko kayak sel-sel kanker itu malah nggak terkontrol gitu. Berarti sebenarnya kan tadi ada zat yang disebut oleh Hana itu ada tritium tadi ya. Nah, selain itu emang yang ada di air yang terkontaminasi itu apa aja sih sebenarnya zatnya atau yang berbahaya itu emang apa aja sebenarnya? Oke. Kalau dari air kontaminasi itu sebenarnya banyak senyawanya. Salah satunya yaitu tritium atau karbon 14 itu. Dan hasil kontaminasi dari air yang kena radioaktif itu aslinya udah diolah yang sangat baik teknologinya. Itu salah satu namanya itu Advanced Liquid Processing System atau panjangnya yaitu LPS gitu ya, LPS. Nah, dari teknologi itu tuh bahkan ada pertukaran ion exchange dan hal-hal lain-lain yang berusaha untuk meninggalkan hal-hal sisa dari radioaktif itu. Jadi air kontaminasi pertama itu bakal dipisahkan teman-teman, dipisahkan dari semua hal, dan air yang tersisa lagi setelah proses itu hanya bersifat tritium dan karbon 14 itu aja yang ada di air pembuangan ke laut itu. Oke. Nah berarti pengelolaannya tadi tuh gimana sih sebenarnya yang secara aman itu sistemnya tuh gimana pengelolaannya tadi? Kalau sistemnya itu sepengetahuan Fikri dari air radionuklida yang udah terkontaminasi oleh uranium dan lain-lain itu bakal mengalami water treatment gitu, waste treatment. Di mana waste treatment itu ada prosesnya namanya Advanced Liquid Processing System, di mana ada pertukaran ion atau ion exchange, habis itu ada pertukaran adanya zat sisa yang akan diserap atau diabsorption gitu dan lain-lain yang nantinya akan pada proses akhirnya itu hanya sedikit radionuklida yaitu tritium yang akan jadikan sebagai bahan yang terakhir karena tidak bisa dilepaskan itu teman-teman karena teknologi itu sehingga dilepaskan ke laut itu aja gitu. Tapi it's safe untuk dibuang secara laut karena udah monitoring oleh sama pihak organisasi dan perusahaan itu sendiri. Berarti emang metode pembuangannya atau tempat pembuangannya itu harus laut gitu Fikri? Atau ada tempat lain yang harusnya lebih aman dari laut itu sendiri? Karena laut itu kan ada banyak ekosistem, kehidupan di situ. Dan itu juga yang kita konsumsi juga dari situ. Itu ada tempat lain, pilihan lain untuk pembuangan dari limbah nuklir itu. Untuk pembuangan limbah nuklir itu sendiri, dari semua perusahaan yang ada di dunia, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Ukraina, dan lain-lain, dan salah satunya yaitu Jepang, itu mereka pasti udah buat repositori, teman-teman. Jadi repositori itu tempat pembuangan limbah nuklir yang nantinya limbah nuklir itu bentuknya padatan atau cairan, itu bakal dipadetin pada suatu containment namanya. Nah, satu kontainer atau satu tank itu untuk penyimpanan limbah itu sendiri. Oleh karena itu, setelah kan kita juga butuh lahan nih, di kan daratan nih semuanya ya. Nah, oleh karena itu gimana sih cara kita untuk menyimpan limbah itu di tempat yang kita butuhin gitu tempatnya. Nah, ada beberapa solusi lain dari kemarin dari para institusi atau para profesor itu pasti membahas hal ini. Antaranya ada 3 tempat. Yang pertama yaitu di subsurface atau di bawah tanah. Yang kedua yaitu di laut dan yang ketiga yaitu di luar angkasa. Nah, paling memungkinkan untuk sebagai tempat terakhir pembuangan yaitu di laut dikarenakan
banyak hal dikarenakan semua hal yang berurusan dengan pengolahan limbah itu sangat safe. Akan tetapi apabila ditempatkan di bawah permukaan, takutnya kena gempa, itu nanti bakal merusak repositorinya. Dan apabila di angkasa itu butuh biaya yang besar. Dan kita juga tahu kan bahaya di luar kosmik itu kayak gimana gitu kan kosmik. Dan paling safe itu ada di laut. Gitu. Berarti paling safe di laut. Tapi kan Hana tetap aja ya. Gimana nih kalau dari sisi kesehatannya kira-kira membahayakan ekosistem laut nggak sih? Memang katanya udah safe gitu. Tapi dari yang kamu pelajari atau dari research kamu, sepengetahuan kamu tuh kemungkinan bahayanya ke ekosistem laut tuh gimana sih? Sebenarnya kalau dipikir-pikir tadi setelah mendengar penjelasan dia ya kayaknya iya ya, maksudnya jadi kayak goyah gitu kayak ternyata ya mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Ya gitu. Terus kalau misalkan ke ekosistem laut itu sendiri sebenarnya kalau paparan-paparan itu tuh ternyata tuh memang bisa masuk rantai makanan gitu. Jadi dia bisa ke hewan, bisa ke tumbuhan, bahkan bisa ke bakteri sekalipun gitu kan. Walaupun emang dia kecil banget gitu kan, tapi kan maksudnya kan ikan itu kan banyak ya, dan itu kan katanya aku dengar-dengar kayak mau 30 tahunan itu maksudnya si proses pelepasan ini kan mau sekitar 30 tahun dan berarti kan maksudnya akan dalam jangka waktu yang panjang gitu kan, which means ya berarti ikan-ikan itu juga bakal terpapar dengan dalam jangka waktu yang panjang juga gitu. Nah kemarin tuh juga ada terminologi namanya bioaccumulated, jadi paparan-paparan ini kalau misalkan dengan terus-menerus nih dia ditaruh gitu kan, dia terpapar terus, itu nantinya akan menumpuk di dalam ekosistem laut dan terjadi bioaccumulated seperti itu. Nah kalau misalkan dikaitin ke kitanya lagi, misalkan kita konsumsi ikan yang emang terkena radiasi atau paparan radiasi, kan berarti otomatis kita juga secara langsung kita terkena paparan radiasi. Jadi mungkin bisa dihubungkan lagi ke yang tadi itu, meningkatkan resiko kanker di kita juga, resiko kitanya juga, karena ya kita bisa lihat juga sih, maksudnya kalau di ikan aja dia kena radiasi terus ikannya bisa jadi kualitasnya jelek, terus dia jadi kayak nggak sehat, nggak fresh untuk dijual gitu, berarti otomatis kan bisa ngaruh ke kitanya juga. Sebenarnya lebih ke itu sih, lebih kayak penumpukan di ekosistem lautnya. Tapi itu kan dibuangnya ke Pasifik, itu laut Indonesia kena nggak sih? Kan ya nggak deket-deket banget juga kan ya. Kalau beberapa informasi yang saya dapatkan, dan salah satunya dari profesor namanya dari salah satu dokter Hari Budi Santoso, HBS, itu dosen saya. Itu tuh informasi perihal mengenai pembuangan samudra Pasifik itu dari Indonesia sangat aman. Tapi perlu monitoring karena salah satu Indonesia kan terapit di salah satunya yaitu Samudra Pasifik. Ketika Jepang itu membuang di Samudra Pasifik itu ada namanya jalur air hangat dan jalur air dingin. Di mana jalur air hangat itu sendiri nanti alirannya atau flow-nya itu menuju ke daerah Amerika dan daerah Kanada. Nah, jalur dinginnya itu masuk ke daerah bagian pesisir Cina dan dekat dari Jepang itu sendiri. Akan tetapi di area ASEAN sendiri itu yang paling potensi untuk adanya kontaminasi gitu secara tanda petik itu di daerah Filipina. Filipina bagian utara. Sehingga apabila dikaitkan dengan apakah Indonesia terkena, sangat berpotensi tidak. Gitu. Jadi sangat safe untuk keadaan laut Indonesia begitu. Ya soalnya aku ada baca-baca komen di TikTok gitu kan, aduh jadi takut makan ikan gitu. Itu sebenarnya karena apa? Ketakutan berlebihan aja ya. Jadi sobat kanal tenang aja, ikan-ikan di Indonesia masih aman. Gitu. Apalagi Bu Susi bilang harus makan ikan. Nah, Bu Susi bilang harus makan ikan. Jadi jangan dikurang. Kadang-kadang malah ada yang bikin itu alasan sama orang tuanya. Nggak mau makan ikan soalnya udah terkontaminasi sama limbah nuklir, padahal emang nggak suka aja. Nah, jangan gitu ya sobat, karena tetap makan ikan biar pintar kayak abang kakak kita ini, mas mbak kita ini bisa masuk UGM. Tapi kalau emang safe ya sebenarnya, kenapa Cina itu kayak jor-joran banget buat nolak, dan kita bahkan nggak mau lagi impor ikan dari Jepang gitu? Itu kenapa menurut kalian tuh, kira-kira kenapa? Kan bahkan udah dari badan resminya aja bilang itu aman, ahli-ahli juga bilang aman. Kalau menurut kalian kenapa tuh si negara Cina tuh kayak menolak tetap? Kalau dari aku sendiri ya emang perihal mengenai informasi pembuangan limbah itu sangat kental ya banget ya. Dikarenakan salah satunya juga Cina itu salah satu negara yang menerima ekspor makanan laut dari Jepang. Begitu. Dan mereka juga mengconsider banget sih perihal mengenai masa kita mendapatkan makanan yang terkontaminasi gitu. Nah, secara nggak langsung mereka juga harusnya lebih aware sih, lebih tahu mengenai
bagaimana sih proses dari pengolahan limbahnya, bagaimana kenapa alasan pembuangan ini, habis itu hal-hal yang berupa terkait mengenai pembuangan limbah itu gimana gitu. Jadi harusnya Cina dan Jepang itu tidak usah membuat segmentasi perihal keburukan gitu, dan seharusnya Cina juga harus consider lebih lanjut sih perihal mengenai pembuangan limbah. Ini tuh masih safe gitu buat negaranya mereka gitu. Karena juga kita tahu kalau Cina itu juga salah satu konsumen ikan asalnya dari Jepang gitu. Oke, kalau menurut Hana? Menurut aku sebenarnya aku setuju sih, maksudnya emang Cina harusnya lebih aware gitu. Mungkin itu bisa jadi kurang informasi terhadap kecinaannya itu sendiri, dan fakta bahwa mereka emang kan salah satu konsumen seafood paling banyak dan deket deket Jepang. banget. Mereka pasti impornya dari Jepang, apalagi kayak sushi-sushian kan, tuna, salmon itu kan pasti dari Jepang semua gitu. Jadi mungkin lebih ke awareness-nya yang kurang, dan menurut aku sih ya harusnya itu emang harusnya udah aman ya, dan Cina tuh nggak boleh mikir yang kayak ini pasti nanti kita bisa jadi kena radiasi dan gini, karena setahu aku tuh juga kemarin aku baca-baca juga katanya Jepang ini sebelum nanti dia mengekspor seafood gitu ke depannya nih setelah pelepasan ini, itu tuh bakal dicek satu-satu untuk ikannya ini kena radiasi nggak ya, apakah ini ada zat ini, zat itu, dan menurut aku itu langkah yang bagus buat Jepang, karena Jepang juga menjadikan hal itu atau langkah itu menjadi sebuah jaminan loh gitu, dengan kita melepaskan si limbah ini kita juga akan tetap memberikan jaminan keamanan dan kualitas dalam istilahnya ibaratnya seafoodnya mereka lah yang akan mereka ekspor. Oke, kita udah bahas banyak banget ya Sobat Kanal, tapi aku pengen tahu nih dari masing-masing kalian ini kesimpulannya sebenarnya kalian itu terhadap keputusan kebijakan Jepang pembuangan limbah nuklirnya itu udah tepat menurut kalian belum, atau ada catatan penting yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan terkait hal itu? Oke. Untuk perihal mengenai pembuangan limbah dari limbah nuklir dari perusahaan Jepang ke laut itu, dari pandangan saya sendiri perihal itu sudah banyak pertimbangan gitu. Pasti suatu hal yang mengenai pembuangan limbah itu sudah dikonsider dari berbagai parameter, dan artinya diskusi dari perusahaan dan dari organisasi dunia. Salah satunya itu IAEA, teman-teman, itu Badan Pusat Perihal Mengenai Atomik Energi gitu, yang berhubungan dengan nuklir. Itu mereka juga udah mengconsider atau udah melalui diskusi gitu untuk memonitoring, untuk memberikan keputusan dan memberikan green light perihal mengenai pembuangan limbah. Akan tetapi dibutuhkanlah monitoring secara lebih lanjut, baik dari monitoring untuk biota, monitoring dengan ekosistem lautnya, dan monitoring dengan bahan nuklirnya itu sendiri. Dikarenakan seperti informasi aja sih ke teman-teman semuanya, pembuangan limbah di nuklir itu sendiri kan tadi ada tritium itu 1/40 komposisinya, 1/40 itu sangat kecil banget dibanding dengan peraturan dasarnya itu 1/7 dari organisasinya gitu. Jadi kalau mau dibandingin itu sangat safe untuk keadaan ekosistem laut yang ada di Jepang begitu. Oke, I see. Ya, tapi takut ya. Oke, kalau dari Hana? Oke, kalau dari aku sebenarnya pas awal tadi tuh aku agak kontra gitu. Bisa sih kayak segitu aja seenaknya. Tapi mungkin setelah ngobrol-ngobrol tadi, terus aku juga tahu dari pandangan mungkin dari lingkungannya, dari segi pengolahan itunya sendiri, kayaknya menurut aku emang mungkin safest option gitu ya sekarang, biar menurut aku keputusan tepat sih untuk kayak ya udah taruh di laut aja gitu. Nah, mungkin tapi ya benar tadi harus dimonitor juga karena kita nggak tahu juga kan maksudnya ke depannya bakal kayak gimana, apalagi itu kan itu butuh proses yang lama banget, jadi harus tetap evaluation, monitoring dan lain-lain. Nah, cuman mungkin concern aku yang itu sih yang tadi nelayannya takutnya jadi kasihan karena gara-gara ini jadi tuh orang-orang nggak mau makan ikan, nggak mau makan ikan gitu. Jadi concern aku mungkin cukup di situ aja, tapi mungkin untuk yang kayak keamanan dan kesehatan juga aku mungkin masih oke-oke aja, karena sebenarnya si tritium ini juga tadi tuh sebenarnya bisa kita temukan juga sebenarnya di daily life gitu. Jadi nggak cuma di nuklir, nggak cuma di limbah nuklir aja. Jadi sebenarnya mostly itu ketakutan masyarakat dunia aja ya. Jadi ya kita harus lebih sering gali-gali informasi lagi biar memang ada kemungkinan, tapi kecil banget ya. Dan itu disaring juga sih. Itu aku just information aja sih. Kalau kita itu bisa monitor loh. Jadi live datanya itu ada di internet. Gitu. Itu just fun fact aja ya. Kita itu bisa nge-monitor sendiri dari data itu yang ada di internet, perihal mengenai berapa besar sih paparan radiasinya yang diberikan ke laut gitu, yang ada di laut gitu. Jadi dari perusahaan itu sendiri, dari pemerintahan Jepang itu emang udah sangat proper banget untuk mengatur ini gitu. Jadi kita masyarakat luas ini, masyarakat luas, dunia ya. Dunia Indonesia kita juga tahu nih gimana keadaannya gitu.
berdasarkan data. Iya. Takut. Betul. Nah itu jadi ya siapa tahu sobat kanal di rumah jadi nggak mau pergi ke Jepang. Tetap mau dong. Ya, tetap mau. Siapa yang nggak mau ya? Nggak mau lagi makan sushi-sushian gitu kan. Yang sashimi Kayak sashimi fresh gitu. Ya oke, berarti bisa langsung dilihat aja live datanya ya, sobat kanal. Oke, seru banget ya hari ini. Aku juga pribadi jadi nambah insight ini. Oh, ternyata kayak gitu. Oh, ternyata kayak gitu dan mengurangi kayak pemikiran buruk lah, pemikiran negatif tentang limbah nuklir. Aduh, sangat membahayakan gitu ya. Oke, thank you banyak untuk teman-teman aku dari ada jurusan teknik nuklir dan juga kedokteran yang udah bersama kita hari ini memberi informasi buat kita di rumah ya, student atau dimanapun kita berada. Dan aku mau kasih tahu buat teman-teman sobat kanal yang ada yang lagi nonton ini nih, kalau kalian penasaran atau pengen tahu sesuatu topik isu atau apapun itu tentang mahasiswa-mahasiswa UGM, khususnya mungkin di mahasiswa FKKMK, kalian boleh kasih saran, kritik dan saran di kolom komen. Ya, jadi kita ke depannya bisa bahas hal-hal yang lebih seru lagi yang kalian pengen tahu seputar mahasiswa gitu di Student Talk kali ini. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman aku yang hari ini. See you in another episode.